Mungkin kita bertanya kapan, terutama bagi kita yang kondisi ekonominya menengah ke bawah, kita bisa bangun masjid. Apakah kita masukkan kenceleng 1.000, 2.000 atau kita urunan bangun masjid nanti dapat rumah di surganya Allah SWT? Tentunya kita tetap berharap bahwa itu adalah menjadi bagian kontribusi kita. Tentang istananya surga nanti, surga nanti rumah kita kayak apa, itu urusan Allah. Tetapi paling tidak kita adalah berkontribusi membangun masjid. Apakah nanti kita dibangunkan rumah bareng-bareng untuk kita huni bersama-sama, ataukah rumah susun yang kemudian kita huni bersama-sama, itu urusan Allah. Tapi kita meyakini bahwa itu adalah bagian kontribusi kita untuk mencatatkan diri menjadi pembangun rumah Allah yang kelak kita ingin dibangunkan rumah di surganya Allah SWT. Namun Bapak sekalian dan Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, ada banyak catatan yang kita tidak perlu risau ketika kemudian kita tidak punya dana, kita tidak punya uang untuk membangun rumah di surganya Allah SWT dengan membangun masjid yang sangat megah. Karena itu Ramadan ini harus kita jadikan proyek besar kita. Ada beberapa proyek yang bisa kita lakukan, yang nanti diantaranya adalah membangun istananya Allah di surganya Allah SWT di dalam bulan Ramadan ini. Apa yang bisa kita lakukan di dalam proyek Ramadan? Yang pertama, pada bulan Ramadan kita punya kesempatan membangun proyek 100 rumah atau istana di surga. Nabi SAW bersabda, "Man shola isnatai asyrota rok'atan fi yaumi walailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah." Dan seterusnya, yang artinya begini: barang siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Kelanjutan hadisnya, Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, maka aku tidak meninggalkan 12 rakaat itu semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesempatan kita. Apa itu sholat 12 rakaat? Kemarin sangat keras Buya Yahya menyampaikan, sangat disayangkan ketika orang di bulan Ramadan itu rajin sholat tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat dengan witirnya, tetapi justru tidak sholat sunnah ba'diyah isya. Padahal pahalanya itu lebih baik. Dan ini yang dimaksud 12 rakaat itu adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Ketika selama 1 hari 1 malam kita genap 12 rakaat ini, maka Rasulullah sampaikan bahwa kita akan dijanjikan bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Tidak perlu membangun masjid, tetapi kita membangun kecakapan kita untuk melaksanakan atau kesungguhan kita melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah yang muakkad. Termasuk kita mengingatkan jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, ketika kita masuk di dalam rumah seseorang, tentunya kita mengetuk pintu assalamualaikum dan adab-adab yang lainnya.
Salah satu adab penting ketika kita masuk masjid adalah kita tidak diperkenankan melakukan aktivitas apapun ketika masuk masjid sebelum melaksanakan sholat sunnah. Ketika dari rumah sudah sholat sunnah, sudah wudhu, berarti kita langsung sholat tahiyat masjid. Ketika kita belum wudhu dan ternyata kita wudhu di masjid, maka kita sebaiknya mendahulukan untuk sholat syukrul wudhu. Kalau ternyata waktunya sudah mepet, maka salah satunya yang bisa kita lakukan adalah langsung sholat qobliyah zuhur misalnya, qobliyah subuh. Dan bahkan ada yang mengatakan kita tidak boleh duduk sebelum kita melaksanakan sholat sunnah. Kalau di masjid biasa kita melaksanakan tahiyatul masjid sebagai penghormatan kita kepada tuan rumah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sholat sunnah terlebih dahulu. Kalau di Masjidil Haram penggantinya adalah tawaf. Jadi tahiyatul masjid itu diganti dengan tawaf keliling Ka'bah 7 kali. Ini adalah bagian dari kecerdasan kita ketika kita tidak mempunyai finansial yang cukup, tetapi kita ingin investasi rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, bila selama Ramadan ini kita bisa menjaganya, maka ternyata kita sudah investasi membangun rumah 30 rumah selama Ramadan. Mumpung kita semangat, mumpung kita punya modal sekarang. Modalnya adalah semangat Ramadan. Ini kesempatan kita untuk melengkapinya menjadi 100 rumah atau berapapun rumah yang kita ambil proyeknya, yaitu mengamalkan hadis yang lain. Man qara'a qul huwallahu ahad kata yahtimaha asyra marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah membangunkan istana di surga. Umar bin Khattab berkata, kalau begitu saya akan memperbanyak wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, istana Allah lebih banyak dan lebih bagus. Kita mau ngambil apa tidak? 10 kali qul huwallahu ahad sehari. Kalau kita perbanyak sehari itu 30 kali, maka kita mendapatkan 3 istana per hari. Kalau 30 hari, kita mendapatkan 90 istana selama sebulan. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika setiap hari kita membacanya, maka ini adalah sebagai bagian investasi kita untuk membangun istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Proyek yang kedua adalah pembebasan api neraka, yang sudah banyak dibahas. Sesungguhnya Allah membebaskan sekian banyak orang dari neraka saat buka puasa, dan itu terjadi setiap malam. Inilah jamaah sekalian dirahmati Allah. Proyek yang lain, ketika kita tidak ada dana dan kemudian kita bermimpi, kapan ya saya bisa umroh, kapan saya bisa haji, maka saya bacakan di sini adalah sabda Rasulullah SAW. Man shalla ghadata fi jamaah summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syams summa shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamatin. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir sampai matahari terbit,
kemudian sholat 2 rakaat, maka ia mendapatkan pahala seperti pahalanya haji dan umroh tamah, sempurna. Ketika kita tidak membayangkan kapan bisa naik haji, kapan bisa umroh, ini adalah solusi. Solusi bagi orang ekonomi menengah ke bawah, tidak punya biaya untuk mendapatkan pahala haji dan umroh, adalah kita menjaga ibadah subuh, kemudian berzikir tanpa bermaksiat kepada Allah atau sambil tiduran, menjaga tidak bercengkrama yang tidak bermanfaat, kemudian menunggu waktu syuruk beberapa menit, kemudian sholat 2 rakaat, maka itu adalah mendapatkan pahala haji atau umroh sempurna. Dan di dalam keterangan yang lain, riwayat yang lain, disampaikan penjelasannya adalah akan dihapuskan dosa-dosa kita sekalipun jumlahnya sebanyak pasir di pantai atau di lautan. Yang mudah-mudahan kita bisa lakukan untuk berhitung, mengkalkulasi selama Ramadan ini pahala apa yang akan kita raih. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk berinvestasi dunia dan akhirat. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.